Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musaddad dengan NIM 2310952064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Junction Field Effect Transistor atau JFET. Yang pertama itu prinsip dasar dari JFET itu sendiri. Jadi JFET adalah komponen semikonduktor yang memiliki tiga buah terminal, yaitu gate, drain, dan source, yang dikendalikan oleh tegangan. Tegangan yang diberikan pada terminal gate akan menghasilkan efek medan listrik di daerah pertemuan bahan P dan bahan N atau depletion layer. Dengan mengatur tegangan pada terminal G, maka arus listrik yang mengalir dari drain ke source atau IDS dapat dikendalikan. Oke, terdapat dua jenis struktur JFET yaitu tipe N-channel JFET dan P-channel JFET. Yang mana perbedaannya itu adalah pada N-channel JFET, eh, komponen gate terbuat dari bahan TPP, material TPP, sedangkan drain dan source-nya terbuat dari bahan TPN. Sedangkan pada P-channel JFET, komponen gate-nya terbuat dari material TPN dan komponen drain dan source-nya terbuat dari komponen dari material TPP. Oke, pembiasan pada JFET ada dua, yaitu N-channel JFET, yang mana terlihat seperti gambar ini, dan P-channel JFET terlihat seperti gambar ini. Yang mana N-channel JFET ini akan aktif jika diberi pembiasan forward bias. Perbedaan dengan P-channel, kebalikannya adalah eh, dia akan aktif ketika diberi forward bias. Oke, selanjutnya itu cara kerja dari JFET tipe N. Oke, ketika eh, tegangan Oke, pertama-tama saat tegangan pada VGS itu diberi 0, maka IDS-nya akan bernilai maksimal seperti terlihat pada grafik ini. Selanjutnya, ketika VGS diberi tegangan semakin bernilai minus, maka IGS-nya akan turun sampai pada saat VGS-nya bernilai minus 4, maka IDS-nya akan bernilai 0. Dapat dilihat seperti gambar. Jadi dapat ditarik kesimpulan, semakin negatif tegangan pada VGS, maka arus pada IDS akan menurun. Oke, bagaimana hubungannya dengan BJT? Oke, seperti penjelasan sebelumnya, eh pada JFET tipe N itu, kita dapat mengendalikan arus yang mengalir dari drain ke source dengan mengatur tegangan VGS. Itu semakin negatif VGS, maka arusnya akan semakin kecil. Nah, pada BJT, kita dapat mengatur arus kolektor ke emitor dengan mengatur arus ke basis. Nah, di situ letak perbedaannya. Pada JFET kita mengatur mengatur tegangan VGS untuk untuk mengendalikan arus yang mengalir dari drain ke source. Sedangkan pada BJT kita mengatur arus ke base untuk mengatur arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Oke, selanjutnya itu hubungan IDS dan VGS. Hubungan IDS dan VGS dapat dirumuskan seperti rumus ini, yaitu IDS sama dengan IDSS kali 1 kurang VGS per VP kuadrat. Yang mana IDS itu arus dari drain ke source, VGS adalah tegangan antara gate dan source, IDSS itu adalah arus maksimum dari drain ke source, yaitu bernilai konstan, dan VP itu adalah pitch off atau tegangan yang mengakibatkan arus IDS menjadi nol, yaitu suatu konstanta. Selanjutnya itu menggambar kurva karakteristik JFET tipe N. Misalkan ada suatu soal, yaitu diketahui suatu rangkaian yang menggunakan JFET N channel dengan IDSS 10 mA dan VP sama dengan minus 1 volt. Gambarkan kurva karakteristik JFET tersebut. Oke, pertama diketahui ketika VGS sama dengan 0, kita mencari IDSS menggunakan rumus sebelumnya. Jadi kita masukkan nilai IDSS sebesar 10, VGS
0, dan VP-nya -1, seperti data pada soal. Oke, berarti kita dapatkan IDS-nya 10 mm, 10 miliampere. Nah, selanjutnya kita plot pada grafik dengan IDS 10 pada VGS sama dengan 0. Oke. Lalu selanjutnya itu ketiga VGS sama dengan -0,1. Seperti sebelumnya kita inputkan nilai ke rumus IDS tadi. Kita dapatkan IDS-nya adalah 8,1 miliampere saat VGS sama dengan -0,1. Kita gambarkan ke grafik, didapatkan seperti ini. Selanjutnya itu pada saat VGS sama dengan -0,3 volt. Kita dapatkan IDS-nya itu 4,9 miliampere. Lalu kita gambarkan lagi ke grafik, dapatkan seperti ini. Selanjutnya itu ketika VGS bernilai -0,6 volt, kita cari nilai IDS-nya dengan rumus. Didapatkan IDS sama dengan 1,6 miliampere. Lalu seperti sebelumnya kita gambarkan ke grafik. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ketika VGS bernilai -1 volt, kita masukkan ke rumus, didapatkan IDS sama dengan 0 miliampere. Lalu kita gambarkan ke grafik, dapatkan seperti ini. Oke, jadi seperti ini kurva karakteristik JFET di PN. Oke, selanjutnya itu menggambar titik kerja JFET, bias membagi tegangan, atau voltage divider. Oke, yang pertama itu langkah yang pertama itu kita mencari titik cut off dan saturasi. Mencari titik cut off itu kita misalkan IDS sama dengan 0, VGS sama dengan V, VGS sama dengan -1 volt. Dan saturasi itu ketika IDS sama dengan IDSS, IDS sama dengan jadi IDS sama dengan 10 miliampere dan VGS berdasarkan 0. Lalu kita masukkan ke grafik, didapatkan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya itu mencari nilai IDS, yaitu mencari IDS dengan rumus sebelumnya, yaitu IDS sama dengan IDSS kali 1 kurang VGS per VP kuadrat. Lalu kita mencari VG, yaitu VG sama dengan VRB, dengan VG sama dengan RB per RA tambah RB kali VCC. Dengan masukkan nilai masing-masing besaran, kita dapat nilai VG sama dengan 0,5 volt. Lalu mencari nilai VGS dengan cara menggunakan hukum Kirchhoff dengan menggunakan hukum Kirchhoff, kita mendapatkan VS sama dengan 0,5 volt kurang VGS. Lalu arus IDS yang mengalir pada RS dan RD yaitu VS sama dengan IDS kali RS. Dengan VS sebelumnya kita dapatkan 0,5 volt kurang VGS. Lalu kita masukkan, kita dapatkan IDS sama dengan 0,5 volt kurang VGS per RS. Lalu kita lanjutkan perhitungan. Lalu nanti sampai kita mendapatkan nilai VGS sama dengan -0,2 volt dan -2,8 volt. Oke, ketika VGS sama dengan -0,2 volt. Lalu kita cari IDS dengan rumus sebelumnya, dengan menginputkan nilai VGS sama dengan -0,2 volt, kita dapatkan IDS sama dengan 6,4 miliampere. Lalu kita mencari VDS. Jika kita sudah mengetahui VGS dan IDS, kita mencari VDS, yaitu 10 volt sama dengan VRD tambah VDS tambah VRS. Lalu kita hitung, sampai kita mendapatkan nilai VDS sama dengan 2,9 volt. Lalu berarti kita telah mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menggambar titik kerja JFT pembagi tegangan. Itu VGS sama dengan -0,2 volt, IDS sama dengan 6,4 miliampere, dan VDS sama dengan 2,9 volt. Lalu eh, kita gambarkan ke grafik, didapatkan grafik seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu menggambar titik kerja JFET self bias dengan RS. Oke, untuk rangkaian seperti ini. Langkah yang pertama itu kita menentukan titik cut off dan saturasi. Jadi yang pertama itu titik cut off, itu yaitu kita misalkan IDS sama dengan 0, lalu VGS sama dengan VP, didapatkan VGS sama dengan -1 volt. Untuk saturasi, kita misalkan IDS sama dengan IDSS, jadi IDSS sama dengan 10 miliampere dan VGS sama dengan 0. Lalu kita gambarkan ke grafik, seperti ini. Lalu
Persamaan arus yang terjadi pada JFT dapat digambarkan dengan rumus sebelumnya, yaitu IDS sama dengan IDSS kali 1 kurang VGS per VP kuadrat. Lalu kita mencari nilai VGS. Jadi pada reverse bias IG sama dengan 0, maka VG sama dengan IG kali RG. VG sama dengan 0 kali RG, jadi VG sama dengan 0. Lalu berdasarkan hukum Kirchhoff, VG sama dengan VGS tambah VS. Terdapatkan VS sama dengan minus VGS. Oke, selanjutnya itu kita mencari arus IDS yang mengalir pada RS dan RB. Itu VS sama dengan IDS kali RS. Dengan VS sama dengan minus VGS pada perhitungan sebelumnya. Kita dapatkan minus VGS sama dengan IDS kali RS. Jadi IDS sama dengan minus VGS per RS. Oke, selanjutnya kita dari persamaan sebelumnya, lalu kita otak-atik sampai kita mendapatkan nilai VGS-nya itu minus 0,39 V dan VG sama dengan minus 2,6 volt. Maka nilai VGS yang mungkin yaitu minus 0,39 volt. Oke, jadi karena kita telah mendapatkan nilai VGS yaitu minus 0,39 volt, lalu kita inputkan ke rumus IDS untuk mendapatkan nilai IDS, sampai kita mendapatkan nilai IDS sama dengan 3,7 miliampere. Lalu kita menentukan nilai VDS dengan rumus 10 volt sama dengan VR1 tambah VDS tambah VR3, sampai kita mendapatkan nilai VDS sama dengan 10 kurang 4,1 volt, yaitu 5,9 volt. Jadi kita telah mendapatkan 3 buah data, yaitu VGS, IDS, dan VDS. Lalu kita masukkan ke grafik, sehingga kita mendapatkan grafik titik kerja JFET self bias dengan RS. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah dan yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.